Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dengan mata kuliah pengantar sains data, dosen pengampu Pak Ibnu Dwi Prasetya, dengan judul PowerPoint algoritma genetika yang beranggotakan 3 orang, yaitu Bagas Satria, Nadia Aulia, dan Lukman Hakim. Pertama, pengertian algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan sebuah teknik pencarian di dalam ilmu komputer untuk mencari penyelesaian perkiraan, optimis, dan permasalahan pencarian. Selain itu, algoritma ini merupakan jenis khusus dari algoritma evolusioner. Dalam pengaplikasiannya, algoritma genetika menggunakan teknik mutase, warna, warisan, rekombinasi, crossover, dan seleksi alam. Oleh sebab itu, algoritma ini dapat diterapkan pada aplikasi bisnis, bidang keilmuan, dan lain sebagainya. Dan permasalahan dalam pembahasan. Algoritma genetika ini digunakan oleh Tamilarasi N. Kumar 2010 untuk pemecahan masalah penjadwalan job shop menggunakan algoritma genetika hybrid GA dengan simulate annealing SA. Algoritma genetika ini juga digunakan untuk Seppi dan kawan-kawan pada 2014. Hasil penelitiannya mengenai penggabungan analytical hierarki proses dan algoritma genetika untuk memecahkan masalah penjadwalan. AHP digunakan untuk menghitung skor setiap guru yang timbul dari satu set informasi yang diberikan. Dalam artikel kali ini menggunakan algoritma genetika untuk mengatasi permasalahan atas perancangan sistem penjadwalan. Mata pelajaran juga menggunakan algoritma genetika. Metode penelitian: mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan tujuan penelitian, mempelajari literatur, mengumpulkan data, mengolah data dengan menggunakan algoritma genetika, merancang sistem, mengimplementasikan sistem, menguji hasil, dan mengevaluasi sistem. 4. Hasil dan pembahasan. Analisa sistem penjadwalan menggunakan GA dalam perancangan sistem penjadwalan menggunakan algoritma genetika. Tahap awal yang dilakukan adalah menentukan populasi awal, menentukan batasan penjadwalan, mempresentasikan nilai kromosom, menginisialisasi populasi awal, melakukan seleksi crossover, mutasi hingga mencapai kondisi selesai. Gambar 2 menerangkan alir algoritma genetika secara umum, yaitu mulai pengkodian data, jumlah populasi dan kromosom, hitungan fitness setiap kromosom, seleksi, pindah silang, mutasi, iterasi terpenuhi, seleksi. Lanjut 5. Hasil dan pembahasan. Populasi awal dalam menentukan sebuah populasi sebelumnya dirancang dulu sebelum kromosom yang akan dipakai dalam perencanaan sistem penjadwalan, yaitu mulai N sama dengan kromosom, L sama dengan 1 to N, buat gen kromosom secara acak, dan selesai. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Nadia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Lukman. Berikutnya ada tabel 1, contoh sebaran mata pelajaran. Yang pertama ada ID mata pelajaran, nama mapel, ID guru, ID kelas, dan nama kelas. Yang pertama ada M01 dengan nama mapel mengelola induk ikan, dengan ID guru G01, nama gurunya Tati
Erwina, SPD, dengan ID kelas K01 dan nama kelasnya 10 Agribisnis Perikanan. Yang nomor 2 ada ID mata pelajaran M02, nama mapelnya uji coba pakan alami, ID gurunya G01, nama guru Tati Erwina, SPI, dan ID kelasnya K01, nama kelasnya 10 Agribisnis Perikanan. Yang 3 ada M03, nama mapelnya pemija ikan, ID gurunya G02, nama guru Erni Juwita, SPI, dengan ID kelas K01, nama kelasnya 10 Agribisnis Perikanan. Yang terakhir ada M04, nama mapelnya Matematika, ID guru G03, nama gurunya Fajria Putri, MSPD, ID kelas K01, dan nama kelasnya 10 Agribisnis Perikanan. Berikutnya ada tabel 2, contoh sebaran waktu. Di sini ada indeks waktu, hari, dan waktu. Yang pertama ada T01, itu hari Senin, jam 7:30 sampai jam 8:05. Yang kedua ada T02, itu hari Selasa, jam 7:30 sampai 8:02. Yang ketiga ada T03, itu hari Rabu, jam 8:10 sampai 8:50. Yang keempat ada T04, hari Kamis, jam 11:05 sampai jam 11:45. Yang kelima ada T05, itu hari Jumat, jam 12:25 sampai 12:45. Yang keenam ada T06, hari Sabtu, jam 13:20 sampai jam 1 kurang jam 1 lebih 55. Berikutnya ada fungsi fitness. Dalam tahap seleksi dilakukan pemilihan untuk menentukan individu induk terbaik dengan fungsi fitness. Yang pertama ada mulai, hitung total nilai fitness, hitung probabilitas tiap kromosom, tetapkan kromosom pada interval nilai 0 sampai 1, bagikan bilangan acak 0,1 tiap kromosom. Berikutnya ada bentuk susunan kromosom populasi baru, dan selesai. Dan perhitungan fitnessnya, yang pertama, fitness kromosom 1, perhitungannya 1/1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 sama dengan 1. Yang kedua ada fitness kromosom 2, perhitungannya 1/1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 dan hasilnya 1. Yang ketiga fitness kromosom 3, perhitungannya 1/1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1. Perhitungannya dan hasilnya 0,33. Yang terakhir hasil fitness kromosom 4, perhitungannya 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 dan hasilnya 0,2. Berikutnya adalah tabel 3, tabel nilai fitness. Yang keempat akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nadia. Tabel 4. Tabel probabilitas nilai fitness. Tabel probabilitas nilai fitness ada kromosom, probabilitas, dan kromosom. Kromosom 1, probabilitas 1/2,53 sama dengan 0,39, kromosom 1. Kromosom 2, probabilitas 1/2,53 sama dengan 0,39, kromosom 2. Kromosom 3, probabilitas 0,33/2,53 sama dengan 0,14, kromosom 3. Kromosom 4 dengan probabilitas 0,2/2,53 sama dengan 0,08 dengan kromosom 4. Selanjutnya tabel interval nilai probabilitas.
tabel interval nilai probabilitas ada kromosom dan interval nilai. Kromosom 1 dengan interval nilai 0 kurang 0,39. Kromosom 2 dengan interval 0,40 kurang 0,78. Kromosom 3 dengan interval nilai 0,79 kurang 0,92. Kromosom 4 dengan interval nilai 0,93 kurang 1. Selanjutnya, hasil dan pembahasan kawin silang. Kawin silang atau crossover digunakan sebagai metode pemotongan kromosom secara acak atau random dan merupakan penggabungan bagian pertama dari kromosom induk 1 dengan bagian kedua dari kromosom induk 2. Berikut di samping ada gambar dari struktur kawin silang. Dengan mulai bil acak sama dengan 0-1, PC 0,5. Bangkitkan bil acak tiap kromosom. Bil acak tiap kromosom kurang dari PC. Kromosom induk. Tentukan acak 1 titik potong. Pindah silang 2 kromosom induk. Selesai. Berikut hasil pembahasan dari mutasi setelah melakukan proses kawin silang. Maka selanjutnya dilakukan proses mutasi. Proses mutasi adalah suatu proses kemungkinan memodifikasi informasi gen-gen pada suatu kromosom dengan tabel struktur di samping. Mulai Pmut sama dengan 0,1. Hitung total jumlah gen, hitung gen yang dimutasi sama dengan Pmut kali total gen. Bil titik acak 0-1. I sama dengan 1. Total gen. Bangkitkan bil titik acak tiap gen. BI titik acak kurang dari Pmut. Pilih dan ubah informasi gen. I selesai. Hasil dan pembahasan selanjutnya, nilai fitness masing-masing kromosom dari proses mutasi di atas adalah fitness kromosom 1 sudah mutasi. Sama dengan 1/1 plus buka kurung 0 plus 0 plus 0 plus 0 tutup kurung sama dengan 1. Fitness kromosom 2 sesudah mutasi. 1 sama per 1 buka kurung 1 plus 0 plus 0 plus 1 sama dengan 0,33. Fitness kromosom 3 sesuai mutasi sama dengan 1/1 plus buka kurung 1 plus 0 plus 0 plus 1 tutup kurung sama dengan 0,33. Fitness kromosom 4 sesudah mutasi sama dengan 1/1 plus buka kurung 1 plus 1 plus 1 plus 1 tutup kurung sama dengan 0,2. Dari hasil fitness di atas, dipilih kromosom 1 sebagai kromosom yang memiliki nilai fitness terbaik karena tidak terdapat pelanggaran yang ditetapkan dan merupakan solusi yang diinginkan. Berikut di samping tabel contoh hasil proses. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan adalah berdasarkan pada hal-hal yang penulis telah bahas pada bab-bab sebelumnya. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Proses pembuatan jadwal mata pelajaran sekolah dasar dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma genetika. Melalui langkah-langkah yang digunakan dalam algoritma genetika yaitu menentukan batasan penjadwalan, mempresentasikan nilai kromosom, menginisialisasi populasi awal, melakukan seleksi, crossover, mutasi hingga mencapai kondisi selesai. Output dari sistem penjadwalan ini berupa jadwal mata pelajaran sekolah dasar yang tidak bentrok dan dapat membantu pihak sekolah. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Mas Lukman Hakim. Baik dan cukup. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf bila ada salah dan kurangnya kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.